Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kami minta Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, selamat memuji Tuhan. Haleluya, shalom untuk anak-anakku semua yang ada di rumah. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Di bulan ini kita banyak mengenang hari-hari istimewa bagi kita orang Kristen, orang percaya. Kemarin kita sudah ingat kembali, kenang kembali Jumat Agung, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini adalah minggu-minggu di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, inilah Tuhan kita yang luar biasa. Dia mati, dia bangkit, membuktikan dia hidup. Kubur tidak sanggup untuk membendung Yesus, untuk membatasi Yesus, karena dia Tuhan yang berkuasa. Nah, karena itu Om Sadra membacakan satu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Om Sadra akan bacakan dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan bunyinya seperti ini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus hidup, karena itu dia berulang-ulang menampakkan diri. Karena memang dia tidak bisa dibatasi oleh kematian. Dia Tuhan yang berkuasa. Dan dia hidup supaya dia hidup, dia bangkit, dan dia menampakkan diri supaya murid-muridnya percaya kepada Petrus yang tadinya sebelum dia menyangkal Yesus, dia berani. Kita tahu bersama ya, berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, setelah dia menyangkal Yesus, dia menjadi malu-malu. Dia menjadi minder, tidak percaya diri, kata orang-orang dewasa. Kemudian dia juga menampakkan diri kepada Thomas, kepada murid-murid yang lain, kepada mereka di rumah sekaligus. Yesus berulang-ulang menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya untuk supaya murid-murid jangan ragu-ragu lagi, jangan bimbang lagi oleh semua perkataan Yesus. Perkataan Yesus, perkataan iya dan amin, apa yang dia katakan pasti terjadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anakku semua, Yesus kita hidup, karena itu biarlah kita tetap percaya.
Dia membuktikan bahwa dia hidup. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Hanya satu-satunya seperti Yesus, nggak ada yang lain. Kalau orang lain kuburnya masih ada sampai hari ini, Yesus kuburnya kosong, membuktikan dia hidup. Dan bukti selanjutnya selain kubur kosong, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, dia menampakkan diri supaya kita tetap percaya dan jangan meninggalkan persekutuan. Karena ceritanya ketika dia menampakkan diri, masih banyak yang belum percaya. Sudah dengar beritanya tapi belum percaya. Ada ceritanya dua murid dari Yerusalem. Harusnya mereka ada terus di Yerusalem, karena di sana mereka bersekutu saling menguatkan. Pulang ke rumahnya, ke jalan di Emmaus, pulang mereka ke Emmaus. Nah, mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada mereka yang mulai ragu-ragu ini, yang kecewa ini. Nah, dan akhirnya mereka tahu, ternyata yang ketemu tadi dengan kita di jalan dan kita masuk ke rumah makan roti, ternyata Tuhan Yesus. Bagaimana hati kita berkobar-kobar dan membuat kita tidak takut lagi dan kita semangat karena Yesus hidup. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan, Yesus menampakkan dirinya. Sebelum dia menampakkan dirinya, mungkin banyak murid yang berkata, Yesus kan mati. Nanti kalau ada apa-apa, siapa lagi yang nolong kita? Siapa lagi yang buat 5 roti, 2 ikan memberi makan 5.000 orang? Siapa lagi yang penuh mujizat seperti Yesus? Siapa yang menolong dan menyertai mereka? Mereka semua dalam ketakutan. Tapi waktu Yesus menampakkan diri, dia berkata, salam sejahtera bagimu, hai semua muridku. Mereka tenang dan supaya tidak takut lagi. Dan Yesus telah bangkit menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Ya, nanti 40 hari kita memperingati kenaikannya ke sorga. Ya, berulang-ulang dan berulang-ulang. Dan setelah dia menampakkan dirinya, dia naik ke sorga, dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi anak-anakku semua, kita tidak perlu takut. Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Dia mati tapi bangkit. Dan dia bangkit, dia nampakkan dirinya. Berarti dia buktikan dia hidup. Ada buktinya. Nah, dan setelah dia naik ke sorga, dia berkata dia akan sertai kita. Dia adalah Immanuel. Tahu artinya? Allah beserta kita. Nah, dimanapun adik-adik berada, di rumah, dalam situasi apapun, hari-hari ini banyak yang mencekam karena ekonomi merosot, karena kita harus di rumah terus, mulai bete dan seterusnya. Jangan bete, jangan takut, karena Yesus sertai kita. Dia sanggup untuk menghibur kita. Dia menampakkan pribadinya lewat dia menolong adik-adik di rumah, lewat memberi damai sejahtera sukacita, lewat memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia menjadi pertolongan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur Yesus kita hidup, ya, dan ada hari esok bagi orang yang percaya kepadanya. Kita semua anak-anak Rabu Ceria, kita percaya kepada Yesus dan dialah Tuhan yang menjamin keselamatan kita dan menjamin hidup kekal. Nanti dia berikan hidup kekal bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan berdoa mengakhiri cerita kita pada kesempatan ini. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Kami terus dibangunkan lewat firman-Mu, kami terus dibangunkan lewat hadirat-Mu, lewat kami bersekutu di rumah, di tempat kami, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami. 2-3 orang berkumpul, Engkau berkata, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sanggup hiburkan kami, Engkau sanggup kuatkan kami, sehingga kami tidak khawatir, tidak takut lagi, tapi kami kuat bersama Tuhan, dan kami percaya semua janji Tuhan, iya dan amin bagi kami. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.